Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Pemerintah menjadi lebih sadar bahwa dia punya wewenang, punya kewajiban dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi rakyatnya, untuk memberi kemakmuran kepada rakyatnya, mencerdaskan kehidupan bangsanya. Dan ini harus dilakukan dengan seberapapun ongkosnya. Tidak bisa bermain-main dalam urusan ini karena sudah berkampanye untuk dipilih. Begitu juga dengan wakil rakyat yang bertugas untuk mengontrol pemerintah. Kalau kita ingat, ya, dalam urusan negara ini kita diberi perangkat yang bernama, ya, eksekutif. Itu istilah kerennya. Kita menyebutnya pemerintah. Pemerintah ini terdiri dari presiden bersama para pembantunya, yaitu para menterinya ini. Inilah yang bertugas untuk memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap tumpah darah bangsa ini dari serangan bisnis dan serangan militer. Ini adalah tugas pemerintah, ya, disandang di sini. Dan pemerintah yang sudah mencalonkan diri dan sudah terpilih ini tidak bisa bermain-main dalam urusan ini, dan menteri-menterinya harus membantu presiden dengan segala resikonya. Tidak bisa bermain-main, ya, mau diangkat oleh Prabowo tapi tunduknya kepada yang lain. Ini sebuah pengkhianatan terhadap Prabowo, dan ini tidak bisa dibiarkan. Kemudian dia juga harus menjaga, ya, seperti diamanatkan undang-undang, menjaga perdamaian dunia, ya, berdasarkan kemerdekaan, ya, keadilan sosial dan lain sebagainya yang ini. Dan kita bebas aktif. Bebas aktif artinya kita boleh dalam segala kepentingan kita, dimanapun kepentingan itu, kepentingan bangsa ini bisa dilindungi, maka dia boleh berpihak ke situ. Dan kalau di tempat lain kepentingan negara menjadi riskan, maka dia boleh berpindah ke yang lain. Ini bebas aktif. Jangan takut dalam urusan ini. Maka ketika pemerintah memilih untuk menjaga kedaulatannya dengan cara bebas aktif ini, itu perlu didukung. Tapi kalau ketika kita mengambil satu blok, lalu blok itu membuat kita terjajah, membuat kita harus menyerahkan konsesi-konsesi yang banyak, membuat pemerintah ini harus menyerahkan tanah-tanahnya yang di daerah-daerah yang kaya dan mengandung tambang, mengandung kekayaan alam dan lain sebagainya, harus menyerahkan itu kepada bangsa lain, maka ini pemerintah harus dikontrol oleh DPR, harus dihentikan. Tidak bisa bermain-main dalam urusan ini. Nah, kita tahu, ya, pemerintah di samping dilengkapi dengan APBN, dia juga, ya, dia mendapat gaji karena posisinya itu dibayar mahal dengan fasilitas premium. Dan kalau negara dalam keadaan krisis, gaji para menteri ini boleh dipotong 50%, dan seharusnya tidak perlu presiden yang mengatakan itu, tapi dengan sukarela menyerahkan 50% gajinya untuk negara, agar negara ini menjadi lebih ringan roda ekonominya. Jangan terus mengharapkan
fasilitas-fasilitas yang lebih hebat dari rakyat, sehingga tidak lagi sensitif terhadap kesulitan rakyat. Dan DPR harus mengontrol pemerintah ini, dan ketika membuat APBN, pemerintah itu bekerja sama dengan DPR, dan DPR harus melihat dengan teliti. Kalau kita lihat misalnya dalam urusan APBN kita yang sekarang, ya, tahun 2025 senilai 3.621,3 triliun. Ini yang sudah dibuat pada zaman Jokowi, jadi Prabowo tidak ikut. Berapa yang diberikan ya kepada dalam APBN ini untuk membayar utang? Ini sudah dihabiskan 1.352,2 triliun atau 37,8% untuk membayar utang, ya, pokok utang dan bunga utang. Pokok utangnya sendiri 803 triliun, sedangkan bunganya 552,9 triliun. Ini utang yang dibuat pada zaman Jokowi dan jatuh tempo pada masa Prabowo, mengurangi 37,58% dari APBN dialokasikan untuk utang ini. Ini sangat jauh berbeda dengan apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan. Pendidikan ini cuma dikasih 97 triliun, lebih sedikit. Ini artinya dari anggaran 3.621,3 triliun ini tidak sampai 10%. 7% pun mungkin tidak sampai. Kalau cuma 97 triliun, makanya kita menjadi sulit untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang mestinya ini bisa gratis seperti negara-negara maju, dan itu memerlukan anggaran yang besar. Nah, ketika 37,58% dialokasikan untuk membayar utang dan bunga utang, mestinya DPR pada periode itu tahun 2024-2025 itu bersama Jokowi waktu membuatnya, itu harus menolak ini. Dan mereka harus memperjuangkan dana pendidikan yang 20% itu. 20% itu artinya bisa sampai 700-800 triliun untuk pendidikan. Dengan ini kita bisa gratis pendidikan kita dari SD sampai perguruan tinggi. Mencerdaskan kehidupan bangsa bisa diambil dananya dari sini. Dan bagaimana dengan utang yang sudah terlanjur dialokasikan itu? Nah, inilah kita harus memberi tugas kenegaraan yang besar kepada Sri Mulyani Indrawati, ya, atau bersama menteri-menteri bidang ekonomi, keuangan, dan industri, untuk melakukan negosiasi dengan Amerika, dengan para kreditor Cina dan lain sebagainya, untuk mengurangi cicilan. Sehingga kita cukup bisa membayar 200 triliun saja. Minta pengurangan itu. Dan ini boleh pada saat krisis seperti ini. Pada saat kita tidak mempunyai dana yang cukup untuk membangun bangsa ini, kita boleh melakukannya. Seperti sudah saya jelaskan pada podcast yang lalu tentang bagaimana Nigeria, Argentina, dan Pakistan meminta pengurangan utang kepada para kreditor, dan itu berhasil. Nah, inilah kerjasama antara eksekutif dan legislatif ini harus dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat. Di luar itu tidak boleh. Begitu juga dengan yudikatif. Yudikatif tidak boleh disetir oleh eksekutif, oleh presiden untuk memenangkan apa maunya, seperti telah terjadi 10 tahun bersama Jokowi. Saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.